Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 10. Pada kesempatan hari ini, Bu Tisna akan menjelaskan materi tentang perencanaan usaha pengolahan makanan awetan bahan nabati. Nah, kalian bisa simak untuk penjelasan Ibu berikut ya. Pengawetan makanan dari bahan nabati. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang sangat majemuk, di mana memiliki berbagai suku bangsa, bahasa, dan serta budaya. Keberagaman ini tentu sangat berkorelasi yang positif dengan keberagaman sumber daya alam yang ada di Indonesia, baik dari bahan nabati maupun dari bahan hewani. Dengan adanya sumber daya alam yang beragam, maka akan mendorong orang untuk terciptanya beragam produk makanan awetan guna membantu stabilitas harga di saat panen raya dan juga menjaga agar sampai tidak ada yang terbuang saat musim panen tiba. Makanan awetan berbahan dasar nabati adalah makanan yang dibuat dari sumber daya alam nabati yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat dan sesuai dikemas secara baik menggunakan pengawet sesuai dengan kriteria dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan maupun tidak, sehingga mempunyai unsur simpan yang menjadi lebih panjang. Makanan awetan berbahan dasar nabati saat ini sudah sangat cukup banyak yang dapat kita temukan, tetapi masih dapat dikembangkan secara lanjut, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya. Tujuan pengawetan makanan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, juga untuk dijual ke daerah lain atau kepada wisatawan ataupun para pendatang. Terobosan yang ada dapat kita lakukan untuk mengangkat citra dan cita rasa makanan awetan, seperti melakukan upaya terobosan dengan membuka peluang makanan awetan berbahan dasar nabati untuk didistribusikan ke daerah lain ataupun untuk diekspor. Hal ini bisa menjadi promosi yang positif untuk meningkatkan nilai jual makanan awetan dari bahan dasar nabati dan pengembangan pariwisata di setiap daerah. Ketersediaan satu tempat yang menyediakan produk-produk khas daerah tentu akan mendapat dukungan akhir yang harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Dorongan menghasilkan produk yang baik dapat menjadi kurang optimal jika tidak didukung dengan ketersediaan outlet yang mudah dijangkau dan juga lokasi yang strategis. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah seharusnya menyediakan suatu area yang dapat dikelola sebagai outlet secara profesional. Pengembangan makanan awetan berbahan dasar nabati selain dapat membuka peluang usaha yang besar, juga secara otomatis akan memperluas lapangan pekerjaan, peningkatan penghasilan dan kesempatan berusaha masyarakat pada khususnya di daerah yang akan mendorong dan menumbuhkan perekonomian masyarakat daerah tersebut. Kekhasan cara memasak, bahan baku, serta filosofi dari makanan awetan berbahan dasar nabati selalu menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun internasional. Mengapa harus memilih wirausaha makanan awetan dari bahan dasar nabati? Yang pertama, karena produknya sangat bervariasi. Yang kedua, bahan baku yang mudah didapat. Yang ketiga, teknologi pengolahan yang cukup sederhana dan juga dapat dipelajari. Yang keempat, investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia. Yang kelima, pemilihan kemasan yang sangat beragam dan juga mudah didapat. Yang keenam, karena pasar yang sangat terbuka lebar.
Kreativitas dibutuhkan untuk pengembangan wirausaha makanan awetan dari bahan dasar nabati. Hal ini dimaksudkan agar cita rasa dapat lebih bervariasi, penampilan produk bisa menjadi lebih menarik, produk lebih awet, serta upaya promosi dan juga sosialisasi yang lebih ditingkatkan. Sebagai seorang wirausahawan muda, sangat dianjurkan untuk lebih kreatif dan inovatif dengan wirausaha yang sedang dijalankannya. Artinya, selalu melakukan diversifikasi produk atau pengembangan produk agar memiliki varian yang lebih mempunyai kelebihan dibandingkan dengan pesaingnya. Inovasi juga dilakukan supaya konsumen tidak jenuh dengan produk yang itu-itu saja atau yang sudah ada. Meskipun produk khas daerah, tetapi inovasi tetap dapat kita lakukan, baik inovasi dari segi rasa, bentuk, maupun kemasan yang dimilikinya. Nah, karena negara Indonesia adalah negara yang sangat majemuk, beragam daerah dengan beragam budaya dan juga dengan beragam makanan khas daerahnya, hampir di setiap daerah mempunyai makanan khas. Seperti contoh yang ada di bawah berikut. Di Medan dengan makanan khas bika Ambon dan juga sirup markisa. Sedangkan di Padang dikenal dengan dadih dan juga rendang. Di Sukabumi terkenal dengan makanan khas daerahnya kue mochi. Sedangkan di Yogyakarta terkenal dengan makanan khas daerah yaitu bakpia. Dan juga masih banyak lagi makanan khas daerah yang ada di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Hal ini menjadi khas kekayaan tersendiri yang menjadi peluang untuk dijadikan ide dalam pemilihan bidang wirausaha yang akan kita ambil. Persaingan bisnis makanan khas daerah juga tidaklah berat, karena tidak semua orang dan semua daerah dapat melakukan hal yang sama. Ingatlah, setiap produk memiliki ciri khas dan cita rasa yang spesifik tersendiri. Baik anak-anakku, sekian materi pada pertemuan hari ini. Sedikit semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.